Bapak Ibu sekalian, kenapa acara ini dengan topik mengatasi stres di masa pandemi COVID-19 dengan cara kesehatan tradisional sehingga kita menjadi rileks, tenang, gak stres, yaitu secara meditasi. Meditasi dengan cara mengatasi stres, mungkin nanti Bu Maya akan mengajak kita bagaimana cara bermeditasi secara mandiri sehingga jangan stres. Stres kecil itu boleh gitu, karena itu suatu hal yang alami di masa kehidupan. Jadi gambar ini tentu bukan ingin menakutkan, tapi ini adalah realitas yang harus kita jaga dan mudah-mudahan kesehatan tradisional tentu sangat tepat untuk bisa menjawab persoalan ini, bukan hanya persoalan-persoalan dihadapi dengan pendekatan konvensional. Naturopathic medicine ini adalah ilmu kedokteran di mana berfungsi untuk meningkatkan atau memperkuat jalan-jalan alami tubuh, memperhatikan pasien atau individu kita secara keseluruhan, baik jasmani, rohani maupun pikiran. Jadi mind, body, and spirit. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita ke narasumber terakhir, yaitu Maya Safira Muhtar. Beliau adalah seorang CI hipnoterapis, Ayurvedic dan yoga instructor, dan sebagai Ketua Dewan Pembina Anand Ashram Foundation. Salam Indonesia. Terima kasih sekali kepada Dr. Ina Rosalina dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional Kemenkes RI yang telah mengundang saya, dan juga kepada para narasumber lainnya dan ibu-ibu bapak-bapak di antaro Nusantara kayaknya ya, karena ini kumpul di Zoom. Semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Jadi saya senang sekali mendengarkan paparan-paparan dari Dr. Fidiansyah dan juga dari Dr. Rahmi, karena saya tidak usah untuk menjelaskan secara teori lagi mengenai stres ya. Di sini saya akan lebih mengajak teman-teman semua untuk ikutan mencicipi meditasi. Apakah setuju kalau kita melakukan itu ya? Ya. Setuju ya, Bapak Ibu setuju ya. Biar langsung biar nggak stres. Namun sebelumnya saya akan sharing dulu. Ini topiknya adalah meditasi mengatasi stres. Mengapa saya menggambarkan seorang wanita yang pakaian kantoran terus udah gitu meditasi? Karena sekarang meditasi itu sudah mainstream. Jadi orang-orang di kantoran juga banyak yang sudah menerapkan meditasi. Jadi kalau stres dengan kondisi sehari-hari ataupun ke kantor, apalagi sekarang dengan adanya pandemik. Nah, jadi kita bisa langsung mengatasi dengan meditasi, tapi jangan coba ya untuk meditasi duduk di atas meja ini, karena nanti pasti akan ditegur sama bos ya. Jadi biasa-biasa aja. Nah, meditasi ini sebetulnya tidak bisa dipisahkan oleh yoga, makanya saya seorang praktisi yoga. Jadi banyak salah paham sekarang ini tentang yoga. Yoga itu yang kita lihat banyaknya adalah hanya gerakan atau yang disebut dengan asanas, jadi postur-postur. Nah, kalau yoga yang hanya menyediakan postur-postur, kita menyebutnya adalah LA yoga, karena ini banyaknya datang dari Los Angeles ya. Sedangkan yoga yang komplit disebutkan oleh Dr. Rahmi, hidup holistik itu jadi tidak pola hidup yang sehat dan juga mengolah prana. Tadi kan Dr. Rahmi mengatakan tentang life force dari plant. Life force itu adalah prana yang selama ini kita sebut prana, itu adalah aliran kehidupan. Ya. Nah, ini salah satu teknik untuk mengatasi stres, yaitu kami lakukan waktu itu yoga tawa di lapangan Saparua Bandung. Jadi ada juga yoga tawa yang nanti setelah ketawanya itu ada teknik-teknik ketawanya dan dilanjutkan dengan teknik-teknik meditasi. Ya. Ya, ini adalah sekolah kami di Bali dan kita mengajarkan meditasi sama yoga dari anak-anak kecil ya, dari mereka TK. Nah, ini gambar ini hubungannya apa? Gambar ini hubungannya dengan materi yang akan saya sampaikan adalah ini adalah pemandangan dari rumah saya ketika saya waktu itu tinggal di Swiss. Begitu postcard view dan orang-orang selalu mendambakan ingin hidup di kota yang nomor 3 lah, paling top lah di seluruh dunia. Tetapi apa yang terjadi selama saya tinggal, saya
saya tinggal di sana, saya tidak bisa menikmati sama sekali pemandangan ini, keindahan segala sesuatu yang ada di sana. Kenapa? Karena saya mengalami semua ini. Jadi saya bicara ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi saya dulu mengalami yang disebut dengan stres pasca trauma atau post traumatic stress disorder yang tadi disebutkan oleh Dr. Vidi. Nah, selalu dulu ketika saya udah bolak-balik ke psikiater, dokter dan segalanya, selalu dikatakan Anda tidak bisa sembuh, tetapi Anda bisa mengatasi gejala-gejalanya seumur hidup Anda. Saya sulit sekali menerima seperti itu karena bagi saya pun untuk mengalami semua itu sudah sangat sulit karena saya sering kena serangan panik, anxietas, 14 tahun insomnia, jelas-jelas suka melukai diri sendiri. Dan saya juga ada tahap-tahap di mana saya agak sulit membedakan antara realita dan alam pikiran. Dan sakit-sakitan secara fisik itu, wah, itu macam-macam tuh ya, beranak pinak gitu. Yang namanya saya udah 6 kali endoskopi, kolonoskopi, dan segalanya, peptic ulcer dan segalanya, dan depresi, dan juga didiagnosa ada gangguan jiwa yang lainnya. Ini semua terjadi karena saya mengalami suatu peristiwa yang sangat traumatis dalam kehidupan saya ketika saya masih kecil. Dan ini tidak bisa diproses secara mind, nanti kita akan bahas mind itu seperti apa. Dan yang tadi dibahas juga oleh Dr. Vidi, ya sampai bunuh diri, saya sudah ke sana gitu, saya sudah sana. Tapi syukur alhamdulillah akhirnya puji Tuhan saya bisa sembuh dari semua itu dan tidak biasanya kalau PTSD lah disuka kambuhan ya. Tapi saya tidak pernah ada lagi selama 18 tahun ini dan apapun nanti yang saya akan sharing, latihan yang akan kita lakukan adalah salah satu latihan favorit yang bisa mengatasi insomnia ya dan stres, tingkatan stres lainnya. Nah, kalau secara medis, secara medis yang kita ini secara medis saya tidak, karena ketika kita stres itu kan terjadi energy imbalance dan itu yang disebut dengan physical disease akhirnya kan. Dan saya juga sering dokter-dokter ngirimin pasien ke saya juga untuk diatasin masalah stresnya karena 75 sampai 90% kasus-kasus yang pasien-pasien datang ke dokter itu kan berkaitan dengan kasus stres. Tapi yang paling menarik ini adalah bagaimana meditasi secara scientifically proven. Ini ada suatu penelitian di Harvard seorang neuroscientist Sarah Laza tahun 2005 bahwa meditasi itu dapat merubah struktur otak. Nah, kalau kita membahas tentang PTSD atau stres pasca trauma juga bisa kelihatan ada suatu perubahan dalam struktur otaknya. Tadi juga sudah dibahas tentang amigdala. Jadi teknik nafas tertentu tuh dapat kalau orang cepat. Dan ketika ini ada dilakukan suatu studi, nafas yang pendek dan cepat ini di amigdala terjadi aktivitas di amigdala. Nah, ini intinya sebelum saya akan mengajak Anda ke meditasinya. Dalam psikologi timur, yaitu yoga adalah bagian dari psikologi timur ini, kita sudah mengenalnya nih lebih dari 8.000 tahun yang lalu. Jadi manusia ini tidak terdiri dari tubuh saja, tetapnya di buku Self Empowerment, Neo Self Empowerment oleh Bapak Anand Krishna, bukunya adalah yang seperti ini. Nanti latihannya pun ada di buku ini jika Anda tertarik untuk melakukannya. Jadi ada lapisan fisik yaitu tubuh kita. Yang ada lewat makanan kan kita fisik ini kan tergantung dengan makanan. Sebetulnya kalau dalam keadaan alaminya dia rileks. Nah, lalu yang lapisan kedua adalah lapisan psikis atau energi. Nah, ini yang disebut lapisan pranamaya kosha. Pranamaya kosha ini berkaitan dengan aliran kehidupan. Jika terjadi gangguan di daerah situ, ya lapisan pranamaya kosha itu, nah ini disebabkan oleh terkait dengan napas atau cuaca atau musik ya. Nah, kalau nafasnya kacau, apa yang terjadi? Dia akan mengganggu lapisan kesadaran kosha ataupun mental emosional yang disebut dengan kasus-kasus stres, anxiety, depresi dan segala. Lapisan mind tersebut itu hanya bisa diatasi oleh lapisan yang sebelumnya yaitu oleh prana, yaitu aliran kehidupan. Aliran kehidupan ini
dia sangat erat kaitannya dengan mind. Mind itu bukan hanya sekedar pikiran, tetapi gugusan pikiran, mental, emosional, harapan, mimpi kita, keinginan kita ada semua di situ. Ya. Nah, kita kan sulit sekali untuk mengendalikan mind. Makanya kalau bisa ada orang yang bisa mengendalikan mind itu jago banget. Ya. Dan yang bisa dilakukan untuk memanage mind adalah yaitu dengan meregulasi prana, yaitu aliran kehidupan. Dan meregulasi prananya hanya bisa dilakukan selama ini oleh orang tua kita atau guru kita, bagaimana mempengaruhi kesehatan kita. Dan ini sebetulnya semua adalah milik kebijakan-kebijakan nenek moyang kita. Nah, jika kita ingin sembuh, dan saya bagaimana bisa sembuh? Karena saya akhirnya bisa melampaui lapisan mind menuju ke intelijensia. Intelijensia ini adalah masih bagian dari mind yang tetapi sudah tertransformasi. Ya. Lalu tujuan akhirnya kita bagaimana bisa mencapai kebahagiaan sejati, itu adalah intinya. Ya. Oke, sebelum itu saya juga ingin memperjelas pikiran atau mind itu bukan adanya di otak. Jadi mind sama otak itu bukan hal yang sama. Jadi otak adalah kendaraan bagi mind dan mencerminkan sistem kerjanya, namun mind tidak terbatas pada aparatus fisik otak. Jadi kalau misalnya depresi dan segala, kalau misalnya ada di atas dari segi di otaknya saja, memang akhirnya yang bisa dilakukan adalah untuk mengatasi gejala-gejalanya. Tapi kalau misalnya bisa untuk sembuh dari keseluruhannya, kelima lapisan, terutama 4 lapisan kesadaran tadilah yang harus disentuh. Oke? Jadi ini sangat penting sekali bagaimana kita bisa memahami kaitannya antara nafas dan pikiran. Kita tidak bisa memegang pikiran, tetapi kita lakukan. Ini yang disebut dengan membudayakan emosi dan pembersihan aura. Kan sering dengar tentang aura selama ini. Aura itu sebetulnya adalah gelombang bioelektromagnetik yang ada di sekitar tubuh kita. Jika Anda melakukan ini sekarang, ya coba kalau misalnya Anda semua melakukan ini, terus udah gitu dirasakan di antara kedua tangan kita kan kayak ada listrik-listrik seperti itu adalah gelombang elektromagnetik yang ada di sekitar kita, dan ini ada. Makanya ada EEG, MRI dan segala itu kan itu semua sebetulnya dari direkam dari magnetik dan listrik kita. Tubuh kita memiliki, kita pelajari sekarang yang disebut dengan ilmu modern, sebetulnya kembali lagi untuk mengetahui apa yang semua diperoleh dari nenek moyang kita semua. Baik, kita akan mulai. Kalau kita stres, kita akan mengendurkan saraf-saraf otot-otot yang ada sekitar leher. Nah, lihat dulu. Jadi pertama dagu menyentuh ke dada, terus putarkan searah jarum jam, perlahan seperti ini, searah jarum jam. Ya, saya end share-nya dulu supaya semua bisa melihat. Ya, jadi seperti ini. Ya, nah kita akan lakukan perlahan-lahan, jangan terlalu cepat karena kalau terlalu cepat nanti bisa kecetit. Dan kalau ada yang osteoporosis, tolong jangan juga terlalu ngedongak ke atas ya. Lalu setelah 3 putaran, karena waktu kita terbatas, kita akan berhenti di tengah dan putar berlainan arah. Putar ke berlainan arah. Ya, seperti itu. Oke? Ya. Nah, urutan yang kedua, kita akan melakukan terapi lewat suara, getaran suara, yaitu suara humming, berdengung, bergumam, seperti ini, berdengung. Coba kalau Anda rasakan ketika melakukan ada getaran di sekitar otak. Nah, ini yang tadi disebutkan oleh Dr. Rahmi juga menghasilkan endorfin, dopamin itu lewat getaran-getaran suara juga dapat dihasilkan. Jadi seolah-olah kayak si otak tuh dipijit-pijit oleh getaran suara itu. Seperti itu, ya. Step ketiga, paling mudah,
kita selalu mengatakan tuh sebetulnya kita ada 3 otak ya. Jadi otak yang di sini, otak yang ada di sini itu ada yang di perut ya. Soalnya ada orang mikirnya juga di perut. Basically kalau kita stres yang kita suka merasakan kan biasa sakit perut, dan gitu dada juga sesak. Nah, ini kan semuanya juga bergumul ada di fungsi otak kita. Jadi kita bersihkan ketiga titik tersebut dengan mengibaskan aura kita, yaitu yang bioelektromagnetik yang ada sekitar kita, dikibaskan seperti ini dan arahnya keluar, jangan ke dalam, karena kita sedang membersihkan energi. Lalu saya berdiri sedikit di dada, ya, titik di tengah-tengah ini kita kibaskan keluar juga. Ini biasanya kalau ada rasa kecemasan dan segalanya, ini kenceng di daerah dadanya, maka nafasnya pendek. Lalu yang ketiga adalah daerah perut sini, ya, juga dikibas-kibaskan seperti itu. Oke, nah cukup 3 kali aja karena waktunya kita pendek, cukup 3 kali. Lalu kalau masih ada waktu, Anda juga boleh mengibas-kibaskan di bagian yang Anda suka sakit. Misalnya Anda sakit punggung, sakit pinggang, terus itu sakit leher, dikibas-kibaskan aja. Ya, juga Anda ada masalah di jantung, kibas-kibasan seperti itu. Nah, itu kan semua berarti ada blokade-blokade di gelombang bioelektromagnetik yang di sekitar tubuh kita itu. Oke? Setelah kita bersihkan, step yang terakhir adalah nge-charge lagi nih energinya. Kita semua ini memperoleh energi ini dari alam semesta. Tidak ada seperti maksudnya harus mengosongkan pikiran, no. Meditasi tidak seperti itu. Kita semuanya adalah in sync, ya, selaras dengan alam, dan kita akan mengisi tangan kita, ya, tengadah seperti ini. Nanti ya, tengadah seperti ini. Dan seolah-olah nanti kalau Anda merasakan kayak ada semut-semut atau cenut-cenut seperti itu, tuh sebetulnya energinya sudah terisi oleh energi alam. Kita mengambil gelombang elektromagnetik yang ada di sekitar kita, lalu kita mandikan diri kita. Seperti ini. Kita mandikan diri kita. Tadi kan udah bersih-bersihin, sekarang tinggal nge-recharge. Ini yang disebut dengan recharge energy. Ya, HP aja bisa di-recharge, apalagi manusia. Manusia juga bisa di-recharge, ya. Jadi simple sekali stepnya, jelaskan ya, nanti kita akan lakukan bersama. Sekali lagi, pertama adalah putar leher, dan semua paling penting ketika melakukan ini harus dalam keadaan mata terpejam. Kalau Anda tadi lupa-lupa gerakannya, boleh intip sedikit ya, tetapi langsung tutup mata supaya menghindari stimuli dari keluaran, dan akhirnya malah otaknya menjadi terlalu aktif. Kita kan ingin meredakan aktivitas otak sebetulnya, ya. Lalu step yang kedua tadi humming, Ketiga, bersihin aura, keluar selalu. Dan keempat, nge-charge energi. Lalu mandiin kita sendiri. Oke? Baik, kalau gitu kita akan memulai. Ya, silahkan pejamkan mata Anda. Ya, relax saja, tarik nafas, buang nafas, relax santai, tarik nafas, buang nafas, dan kita akan memperhatikan nafas ini. Ibu Ina bisa mendengar musiknya? Oke. Relax, santai, pejamkan mata. Dan Anda sekarang kita akan memulai dengan merotasikan leher kita. Tempelkan dagu Anda ke dada.
Selamat pagi semuanya. Pagi. Apakah sudah pada mulai bangun? Jadi latihan itu yang tadi saya share itu. Jadi meditasi itu sebetulnya tidak bisa diajarkan, tetapi bisa sharing. Saya sebagai fasilitator di sini hanya bisa sharing karena meditasi itu sebetulnya suatu keadaan dan yang kita lakukan adalah suatu latihan terapi supaya bisa menuju kehidupan yang lebih berkesadaran atau meditatif. Dan kami sudah memberikan latihan ini kepada para penyintas kanker, yang depresi, yang juga adiksi kecanduan narkoba, dan itu juga kita lakukan di salah satunya di komunitas-komunitas kanker dan di Res Fatmawati. Ini sebetulnya latihan yang diolah, bagian dari yoga diolah oleh guru saya yaitu Bapak Anand Krishna, dan jadi diramu oleh beliau. Semoga bermanfaat. Jadi itu Dr. Ina dari saya, jadi lebih enak kalau kita diskusi saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maya dan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pada bangun ya. Bukan pada segar gitu, karena sudah tidak stres lagi sehingga menjadi ceria gitu loh. Itu yang saya harapkan dari Bapak-Bapak Ibu sekalian. Ini saya gabung aja pertanyaannya ya. Sebetulnya saya terima kasih nih pada para peserta karena menyatakan Bu Maya tadi cara praktisnya sangat bermanfaat dan bisa terasa oleh tubuhnya gitu katanya. Berarti kan mengikuti dengan, saya nggak tahu ya meditasi dengan konsentrasi itu apa ada aturan. Tapi pertanyaannya adalah untuk meditasi di kantor, karena kadang-kadang di kantor ini stresnya banyak. Jadi meditasi di kantor perlu waktu berapa lama? Karena waktu istirahat kan cuma 1 jam katanya. Dan pekerjaannya banyak. Kemudian apakah perlu pemanasan dulu? Apakah perlu pemanasan dulu, dan kalau ingin rutin itu harusnya dilakukan setiap hari itu berapa kali? Kemudian satu lagi, apakah meditasi ini bisa dilakukan, boleh dilakukan pada anak-anak dan ibu hamil serta remaja? Silakan Bu Maya. Wah, borongan ya pertanyaan. Jadi baik, terima kasih karena sudah pada ngikutin. Jadi benar-benar merasakan pertanyaan mengenai berapa seharusnya setiap hari itu dilakukan berapa lama. Nah, ini yang saya katakan sebenarnya kita lakukan tadi belum meditasinya, tetapi latihan meditasi, karena saya sudah jelaskan meditasi itu sebetulnya suatu keadaan ya. Jadi ketika kita hidup dengan penuh kesadaran, ketika kita makan nggak sambil ngelihat HP, nggak sambil ngelihat laptop ya, terus udah gitu juga apa yang dimakan juga kita benar-benar mencerna, semua itu adalah hidup dengan meditatif. Nah, ini yang kita lakukan adalah latihan-latihan terapi menuju kehidupan meditatif. Oke. So, idealnya kita perlu melakukan ini setiap hari seperti kita harus mandi. Mandi kan kita harus setiap hari, ya kan? Karena kita sedang yang mengatakan regulating aliran energi, aliran kehidupan. Prana itu kita selalu sudah menganggap, udah kan aku udah bisa nafas. Padahal nggak seperti itu, yang menyebabkan kita cemas, bisa depresi itu karena nafasnya keliru. Nafas alami yang dilakukan tadi adalah yang seperti saya tadi sudah tuntun. Ketika kita tarik nafas, kita kembungan perut, buang nafas, kita kempiskan perut. Ya, biasanya bayi-bayi itu bisa melakukannya itu dengan alami. Kalau yang dewasa enggak, karena udah tahu cara ngebohongin dan segala. Karena itu kan semua berkaitan dengan mind. Yang namanya nafas itu berkaitan dengan mind berkaitan dengan nafas. Idealnya, jika ingin dilakukan, lakukan setiap hari setidaknya 21 menit setiap hari. Ya, bisa dibagi. Nah, itu untuk nanti-nantinya. Jangan terlalu ambisius untuk langsung saya besok atau hari ini mau melakukan meditasi 21 menit, biasa gagal. Karena apa? Karena tidak terbiasa, terus baru pejamkan mata, kalau tidak ada yang ngebimbing, biasanya pengen cepat-cepat buka mata gitu. Nah, ketahuilah kalau Anda pengen cepat-cepat buka mata terus-terusan, atau ada apa sih sekitar kita, itu biasanya petanda Anda gelisah atau cemas. Tapi jika Anda nyaman ketika Anda menjamkan mata, berarti Anda memang menikmati relaksasi tersebut. So, mulai dari 5 menit pagi-pagi,
Ya, perhatiin nafas kayak tadi, tarik nafas, kembungkan perut, buang nafas, kempiskan perut. Terus sebelum makan 5 menit juga, ya. Sebelum tidur lakukan juga 5 menit. Paling nikmat tuh latihan tadi tuh lakukan sebelum tidur, karena habis pulang kerja atau ketemu banyak orang, apalagi dokter-dokter yang masih praktek, ketemu orang-orang yang sakit, itu kan juga mempengaruhi mental, emosional, dan fisik kita. Nah, itu bisa membersihkan yang aura tadi. Yang paling penting ketika melakukan meditasi, jangan konsentrasi karena itu counterproduktif dengan apa yang kita ingin capai. Jadi meditasi selama ini disalahartikan bahwa harus mengosongkan pikiran, padahal mustahil untuk bisa mengosongkan pikiran, ya. Atau mind di sini saya mengatakan mind itu ibarat mind itu selalu kan ada yang terlintas, apa yang dipikirin hari ini, apa yang dipikirin kemarin dan segalanya. Dan ketika kita melakukan latihan meditasi, jangan mencoba untuk mengusir semua pikiran itu. Cukup untuk mengakuinya bahwa oh iya, aku lagi mikirin ini, nanti aku harus kirimin laporan ini, nanti aku pulang atau di rumah nanti masak apa ya untuk malam gitu. Kan itu pasti ada gitu. Atau tadi udah kunci pintu atau belum gitu. Tadi udah sholat zuhur atau belum, kan itu semua itu kan selalu terlintas. Nah, biasanya kalau kita tidak belajar melatih diri untuk memanage pikiran kita akan terbawa dengan semua pikiran itu, akhirnya stres. Nah, yang kita lakukan justru membiarkan si mind tersebut mengalir dengan sendirinya, cukup mengetahuinya. Oke, saya lagi mikirin itu, sekarang saya kembali lagi perhatikan pada nafas, tarik nafas, buang nafas. Itu adalah latihan bagaimana bisa mencegah stres. Ya, jadi mind itu ibarat gelas yang berisi air kotor, tapi nggak bisa dituangin, jadi harus dikocorin air jernih mulu sehingga kotorannya akan keluar. Latihan meditasi terapi ini dilakukan setiap hari. Pertama 5 menit, setelah 2 minggu tingkatkan 10 menit, setelah 2 minggu lagi tingkatkan 20 menit, baru nanti Anda bisa melakukan 20 menit, 30 menit sampai sejam, ya. Jadi itu. Lalu juga tadi ada pertanyaan-pertanyaan mengenai apakah bisa dilakukan untuk ibu hamil. Latihan ini ya bisa. Ya, karena apa? Akan menenangkan si bayi juga yang ada di dalam kandungan. Sering kali kan bayi dalam kandungan suka merasakan stresnya si orang tua atau ibu terutama ketika dia sangat mengandung. Saya sudah melihat beberapa contoh-contoh kasus seperti itu. Kenapa si anak bisa ibunya kelihatannya dia kalem-kalem aja, tapi si anak bisa sangat stres sekali. Ternyata pada saat si ibu hamil itu dia lagi stres. Nah, si stresnya juga dirasakan oleh si anaknya. Jadi si ibu, supaya ibu hamil biar nggak stres, atau yang baru pasca melahirkan, karena saya juga dulu kena yang disebut dengan baby blues depression. Wah, pokoknya sekali depresi ya, saya mau itu udah kenyang yang namanya depresi. Dan saya bersyukur justru disuruh meditasi sama psikiater saya. Karena kebetulan psikiaternya adalah kenal sama bapak saya, juga seorang dokter, kali beliau juga sungkan, daripada aku terapi kamu, mendingan kamu meditasi. Tapi beliau memang memahami juga meditasi, ada teman-temannya dokter juga yang ikutan meditasi, ahli neurosurgeon, dan itu yang akhirnya menyelamatkan saya dan saya bisa bertemu dengan Pak Anand Krishna. So, anak kecil boleh, kita dari SD juga ya. Tadi juga ada pertanyaan kalau tidak salah, apakah bisa mengatasi trauma yang akibat bullying? Yes, saya juga dulu dibullying dari kecil selama setahun lebih atau apa. Dan saya tidak menyadari semua itu akan membawakan dampak pada saat dewasa. Ternyata iya, karena tidak terproses pada saat itu terjadi. Nah, ada teknik-teknik khusus yang itu harus terapi dengan sendirinya. Latihan ini hanya bisa menenangkan, ya, membuat rileks dan mengalihkan, mengganti gelombang elektromagnetik, bioelektromagnetik kita, tetapi tidak akan bisa mengatasi semua masalah. Jadi ada teknik-tekniknya tertentu. Nah, itu saya biasanya dari anak-anak SD juga ada, ya. Nanti bisa silahkan nanti menghubungi, kalau saya biasanya ya sekarang sih online, semuanya bisa dilakukan secara online ya. Jadi bisa untuk ibu hamil, anak-anak SD, bisa juga dari umur biasanya 3 tahun gitu bisa dilakukan. Ada lagi yang tadi kelewat. Oh ya, kalau mau ikutan meditasi juga, kita setiap hari Selasa kita adakan secara gratis online. Nanti malam ada jam 7 malam di YouTube ya, Anand Ashram Indonesia. Tetapi kalau Anda membutuhkan terapi lebih lanjutan, nah itu lain ceritanya gitu. Nah, itu bisa dimulai dari latihan-latihan yang kita tawarkan secara
gratis di YouTube. Di sini sebetulnya di sini ada beberapa dari rumah sakit jiwa yang mengikuti pertemuan ini gitu, karena dalam hal stres gitu ya. Nah, ada yang menanyakan bagaimana kalau cara yang disampaikan Bu Maya tadi pada orang yang memang lagi pengobatan jiwa ya. Pengobatan jiwa kan ada yang dirawat itu, kalau di rumah sakit jiwa kan mungkin ada yang dirawat. Kemudian juga ini mengenai lagu. Tadi kan ada lagu nih. Ada yang minta dikirim lagunya, cuman ada pertanyaan juga, boleh nggak lagunya macam-macam gitu, bukan lagu yang seperti itu misalnya, tapi jenis lagu seperti apa yang bisa dipakai sehingga apa yang kita lakukan tadi, cara tadi itu jadi merasuk gitu ke jiwa gitu. Makasih, silakan Bu Maya. Ya, mengenai musik itu sebetulnya hanya sebagai alat bantu, jadi tidak harus utama ya. Boleh jenis musik apa aja, tidak harus yang seperti ini, namun ada catatan, jangan pakai lirik ya. Kalau misalnya liriknya ternyata lagunya adalah pulangkan saja aku pada ibumu, itu semakin depresi itu ya. Jadi jangan gunakan lagu-lagu meditasi dengan lirik, dan bagus kalau ada string ya, string. Dan iramanya juga harus sekitar situ, atau suling Sunda atau apa juga bisa melakukan seperti itu. Lalu kedua, untuk yang rumah sakit jiwa. Nah, latihan-latihan seperti tadi yang bisa diberikan adalah misalnya yang mengatur nafasnya tadi penting. Pertama tuh yang paling penting, apalagi yang depresi, itu tarik nafas, buang nafas. Yang ketika tarik nafas, kembungkan perut, buang nafas, kempiskan perut. Nah, itu penting sekali. Tapi kasus-kasus seperti misalnya pas lagi akut skizofreni gitu, ada skizofreni. Latihan yang humming itu sebetulnya tidak diberikan ketika dia pas lagi kambuh itu istilahnya ya, seperti itu. Nah, kenapa? Karena itu harus ditangani seseorang yang sudah train di bagian frekuensi suara istilahnya seperti itu, atau meditasi yang melibatkan suara ya. Nah, tapi untuk yang kasus-kasus anxieties dan segalanya itu boleh. Itu diberikan, yang paling penting adalah untuk latihan nafasnya. Intinya di nafas itu. Ya. Jadi yang semua kekacauan itu, gangguan jiwa dan segala, karena intinya nafas tidak bisa diatasi, dan of course ada toksik dalam tubuh. Ya, itu harus komplit. Nah, meditasi adalah salah satunya terapi ini. Ya. Kalau bisa nanti mau mengadakan training khusus untuk para dokter-dokter rumah sakit jiwa, boleh itu. Karena ada yang efektif, nafas-nafas efektif untuk menangani depresi-depresi tertentu atau anxiety yang tadi, bipolar disorder, itu banyak, manic disorder, itu bisa ada latihan-latihan lainnya. Saya setuju tadi yang dikatakan oleh Dr. Vidi gitu ya. Sebetulnya kita itu, apapun yang kita alami sekarang itu pasti ada makna di balik semuanya itu. Dan kita tidak bisa mengkontrol apapun faktor dari eksternal, tetapi yang bisa kita kontrol atau kendalikan, di manage adalah faktor internal. Dan latihan-latihan meditasi ini dapat membantu kita untuk bisa memanage faktor internal, sehingga kita bisa merespon faktor eksternal dengan pemahaman atau cara pandang yang lebih jernih ya, sehingga kita tidak harus mengalami persepsi yang keliru tentang kehidupan itu sendiri. Dan selain itu juga kita sudah diberikan Tuhan suatu berkah, yaitu tubuh kita. Tubuh kita ini adalah suatu teknologi yang perlu kita pahami, dan ada lapisan-lapisan kesadaran tadinya seperti mind, dan ini masih banyak yang belum dipahami dan tentang mind ini. Jadi bagaimana kita bisa menjaga teknologi yang sudah diberikan oleh Tuhan ini, yaitu salah satunya yang jelas kita bisa, pertanda kita hidup adalah kita masih bisa nafas, dan kita untuk bisa hidup dengan hidup bahagia, yaitu bagaimana memanage aliran kehidupan kita lewat nafas. Jadi itu saya, terima kasih.